Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat roti sosis yang diuleni secara manual dan pemanggangannya menggunakan oven tangkring. Tapi hasilnya tetap empuk loh. Bagi kalian yang penasaran dengan resepnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, 125 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 bungkus vermifan, setengah sendok teh bread improver. Kemudian aduk bahan kering sampai tercampur rata. Buat lubang di bagian tengah, lalu tuangkan 1 butir telur, 275 ml air, dan akan kita uleni dengan tangan. Sebelumnya tangannya dalam keadaan bersih ya. Dalam menuangkan airnya secara bertahap ya, sampai bahan keringnya menggumpal atau tercampur menjadi satu. Hentikan pemakaian air jika dirasa bahan keringnya sudah menyatu, karena jika kebanyakan air adonannya pun juga akan tidak bagus ya nantinya. Dan ini bahan keringnya sudah mulai menyatu menjadi sebuah adonan. Selanjutnya uleni terus, tidak apa-apa sedikit lengket ya, ini masih wajar. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian masukkan 80 gram mentega, bisa juga menggunakan margarin ya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Uleni lagi sampai menteganya ini menyerap ke adonan. Di awal penuangan mentega ini memang sedikit lembek ya, ini adonannya masih wajar. Uleni terus, nanti lama-kelamaan adonannya sudah tidak lengket lagi. Tetap uleni di dalam wadah dulu sampai adonannya itu benar-benar sudah tidak lengket ya. Baru nanti dituangkan ke alas silikon. Adonannya sudah tidak lengket dan saya cuci tangan dulu ya. Dan tangan saya sudah bersih ya. Selanjutnya adonannya akan kita tuang ke alas silikon. Sebelumnya taburi alas silikonnya dengan tepung terigu terlebih dahulu. Kemudian kita uleni adonan sampai adonannya itu nantinya kalis elastis. Di sini saya memerlukan waktu 45 menit sampai adonannya ini benar-benar kalis elastis. Tips dari saya agar adonannya itu cepat kalis elastis, dalam menguleninya sesekali bisa dibanting ya, agar adonannya lentur dan nanti dia akan cepat kalis. Di sini saya agak kesulitan ya menggunakan alas silikon karena sering bergerak seperti ini. Dan adonannya ini saya pindah ke meja ya, dan tenang saja mejanya ini dalam keadaan bersih. Jadi saya dalam menguleninya ini 5 menit saya uleni pakai tangan, 5 menit saya banting-banting, 5 menit saya uleni tangan, dan 5 menit saya banting-banting seperti itu sampai dia nanti hasilnya kalis elastis. Menurut saya ini cara tercepat ya kalau kita menguleni adonan roti secara manual atau menggunakan tangan. Walaupun diuleni secara manual, hasil rotinya nanti tetap empuk, walaupun menggunakan tenaga yang agak ekstra ya dalam menguleni adonan. Jika kalian yang tidak ingin capek ngulen, bisa menggunakan mixer. Dan ini adonan saya sudah mulai lentur, bisa kita lihat ya di sini adonannya sudah mulai lentur dan halus permukaannya. Akan saya tes, apabila dia tidak sobek ketika dibentangkan seperti ini, tandanya adonan ini sudah kalis elastis ya.
Setelah adonannya kalis, kemudian bulatkan adonan seperti ini. Bisa kita letakkan ke dalam wadahnya yang tadi dan kita tutup, lalu kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian kita kempiskan adonan agar gas yang ada di dalam adonannya itu bisa keluar. Kita pipihkan seperti ini. Lalu akan saya timbang berat adonannya ini dulu ya. Jadi beratnya adonan ini sekitar 1 kilo ya. Jadi adonannya ini akan saya bagi menjadi 20 bagian dengan masing-masing berat adonan 50 gram. Setelah semua adonan ditimbang, selanjutnya akan saya tata karena setelah ini akan kita bulatkan atau kita rounding adonannya. Selanjutnya bulatkan adonan sampai permukaan adonannya itu halus. Setelah adonannya dibulatkan semua, kemudian kita proofing selama 10 menit ya. Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dan ini adonannya sudah siap dibentuk ya. Di sini akan ada 4 model bentuk dan ini bentuk yang pertama. Dan ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga. Dan ini bentuk yang terakhir, yang keempat. Dan ini hasil dari keempat bentuk adonan yang sudah dibuat. Adonan ini akan kita proofing selama 45 menit ya. Dan ini adonan yang sudah kita diamkan selama 45 menit. Adonannya akan mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya akan kita olesi permukaan adonan roti menggunakan susu cair. Sembari kita memberikan topping ke adonan roti, kita bisa memanaskan ovennya terlebih dahulu ya. Selanjutnya akan kita beri topping aneka saus. Di sini saya menggunakan saus tomat dan juga mayones. Bagi kalian yang suka pedas bisa ditambahkan saus sambal.
Kemudian akan saya taburi juga menggunakan keju parut. Agar aromanya wangi, di sini saya tambahkan oregano secukupnya. Sebelum memanaskan oven, sebelumnya bagian bawah saya beri loyang yang berisi air. Ini tujuannya agar suhu ovennya nanti stabil karena kita akan memanggang lebih dari satu loyang. Untuk lubang atas ovennya ditutup ya, dan kita panaskan selama 10 menit dengan api paling besar. Setelah 10 menit dipanaskan ovennya, kemudian masukkan loyang pertama. Kita oven selama 20 menit dengan api besar ya. 10 menit pertama, kemudian putar loyang agar nanti rotinya dapat matang secara merata. Kemudian oven lagi selama 10 menit. Setelah 20 menit dipanggang, roti sosisnya sudah matang. Lalu oven loyang yang lainnya secara bergantian dengan cara yang sama seperti tadi ya. Dan ini hasil roti yang sudah matang. Sekarang kita lihat untuk tekstur dan juga rasanya. Kenapa bagian bawah oven tadi diberikan loyang berisi air agar bawah rotinya seperti ini tidak cepat gosong ya. Jadi matangnya merata antara yang atas dan juga bawah roti. Dari tekstur rotinya ini kelihatan kalau rotinya ini empuk ya, ringan, dan juga rasanya itu ada manis, gurih, asin, dan juga aromanya wangi dari oregano, dan ini rasanya endes sekali. Walaupun diuleni secara manual dan hanya menggunakan oven tangkring, kita bisa membuat roti yang teksturnya empuk dan rasanya juga enak ya. Kalian wajib banget ya coba resep ini. Sekian dulu videoku kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui video terbaru dari aku. Selamat mencoba dan happy baking day. Bye-bye.